Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Miss Ayu di pelajaran TIK. Apa kabar nih anak soleh dan soleha di rumah? Alhamdulillah, semoga semua sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Udah pada sholat duha belum ya di rumah? Alhamdulillah, semoga sudah semua ya. Ya, sebelum kita mulai, kita baca bismillah dan berdoa dulu. Oke, materi kita hari ini yaitu format teks dan format paragraf pada slide program Microsoft PowerPoint. Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengedit teks dan paragraf biar dia lebih berwarna, lebih indah dilihatnya. Oke, sebelum kita memulai, kita baca dulu tujuan pembelajaran hari ini, yaitu siswa mampu memformat teks dan memformat paragraf pada slide program Microsoft Office PowerPoint. Ya, semoga setelah pembelajaran ini anak soleh dan soleha bisa mengedit teks seindah mungkin. Oke, yang pertama di sini ada font. Font digunakan untuk merubah jenis huruf. Nah, di situ Mi sudah melampirkan ya gambar ikonnya ada Calibri Body. Di situ contoh jenis hurufnya yang sering digunakan. Samping tulisan Calibri Body di situ ada tanda panah ke bawah, itu bisa diklik untuk memilih jenis-jenis font yang lain. Itu contohnya ada Cambria, Calibri, Times New Roman, Verdana. Di situ sudah langsung bisa dilihat. Contohnya misalnya di situ ada jenis huruf Algerian, berarti bentuknya Algerian seperti itu. Oke, selanjutnya ada font size. Font size digunakan untuk merubah huruf yang anak soleh dan soleha mau, bisa untuk memperkecil atau memperbesar sesuai dengan keinginan. Di situ contohnya ada, tinggal klik aja tanda panah yang di bawah yang Miss buletin, nanti muncul ukuran-ukuran yang tersedia. Kalau misalnya nggak ada di pilihan, kalian bisa langsung klik di kotak font size-nya. Nah, nanti secara otomatis tulisan atau teks akan berubah sendiri sesuai dengan besar kecilnya ukuran yang kalian inginkan. Ya, gambar ikonnya langsung ke size yang otomatis dari aplikasinya. Di situ contohnya ukuran 11. Jadi font size terletak di menu home dan terletak di samping icon font yang tadi. Oke, selanjutnya ada font style. Font style digunakan untuk merubah gaya huruf. Ya, font style di sini ada 3 macam ya. Yang pertama ada bold untuk menebalkan huruf. Ikonnya dia seperti B besar dan tebal ya. Ada di samping kanan, itu Miss lampirkan gambarnya. Yang selanjutnya ada italic atau I miring dia ya. Ikonnya digunakan untuk memiringkan huruf atau cetak miring. Nah, yang ketiga ada underline U untuk memberikan garis bawah pada huruf. Ikonnya seperti huruf U yang bergaris bawah. Bisa dilihat ya, contoh gambar ikonnya di sebelah kanan. Udah Miss lampirkan itu. Oke, selanjutnya ada font color. Font color digunakan untuk merubah warna huruf. Oke, sudah pada tahu semua ya kalau yang ini ya anak soleh dan soleha, dia ikonnya seperti huruf A gambarnya. Dan di bawahnya ada contoh warnanya. Nah, di sini bisa untuk memilih warnanya kalian langsung klik tanda panah ke bawah, nanti dia muncul pilihan warna-warnanya. Kalau misalnya warna yang kalian inginkan nggak ada di pilihan warna, kalian bisa langsung klik more colors. Nah, nanti di situ ada pilihan banyak lagi warnanya. Oke, selanjutnya kita akan bahas format paragraf. Di sini ada alignment atau perataan. Alignment digunakan untuk mengatur perataan teks atau paragraf. Dalam perataan teks di situ ada 4 jenis ya. Yang pertama di situ ada alignment text left, digunakan untuk teks rata kiri. Yang selanjutnya ada alignment text right, digunakan untuk teks rata kanan. Selanjutnya yang ketiga ada center, digunakan untuk teks rata tengah. Dan yang terakhir ada justify, digunakan untuk teks rata kanan kiri. Oke, di situ sudah Miss lampirkan ya contoh gambar ikonnya. Nah, untuk yang bagian paling pinggir sebelah kiri itu untuk icon alignment text left, karena dia dari gambarnya aja sudah dilihat ya, teksnya menjorok ke sebelah kiri.
Nah, di sampingnya itu ada untuk center, dia rata tengah. Yang di sampingnya ada untuk alignment text right ya, rata kanan. Udah bisa dilihat ya di gambarnya ya, dia menjorok ke kanan. Dan yang di sampingnya lagi ada untuk icon justify, dia untuk perataan teks kanan kiri. Oke, nah selanjutnya di sini Miss Ayu akan mempraktikkan cara memformat teks dan paragraf pada slide Microsoft Office PowerPoint. Oke, disimak sampai habis ya video tutorialnya. Kita buka dulu aplikasinya ya. Kita buka dulu program dari Microsoft Office PowerPoint-nya terlebih dahulu. Di sini sudah muncul ya tampilannya. Kita langsung aja. Di sini ada dua bagian ya. Yang atas bagian judul dan yang di bawah itu bagian dari isi ya. Ya, kita yang pertama. Misal di sini kita tulis untuk judulnya Microsoft Office PowerPoint. Oke, untuk isinya misalnya Microsoft Office PowerPoint. Presentasi ini cuma sebagai contoh aja nak ya. Ya. Jadi untuk bagian judul di sini Miss Ayu pengen ubah font size-nya, ukurannya. Jadi langsung aja kita klik tanda panah ke bawah di icon font size, lalu kita perbesar. Di sini Miss Ayu pakai font size ukuran 60. Oke. Nah, di sini Miss Ayu pengen ganti jenis tulisannya, jenis teksnya. Kita klik tanda panah ke bawah dari icon font. Ya, kita pilih di sini Miss Ayu pengen pakai jenis font yang Algerian. Ya, jadi otomatis dia keubah ya jenis fontnya. Oke, di sini Miss Ayu akan merubah warna dari teksnya. Jadi di sini Miss Ayu klik apa nak? Font color. Iya, kita klik tanda panahnya ke bawah, lalu kita pilih di sini Miss Ayu sebagai contoh memilih warna merah. Oke, yang selanjutnya untuk isi Miss Ayu pengen memberi efek garis bawah dan tebal. Di sini kita blok dulu. Lalu Miss Ayu klik icon bold untuk mempertebal teks. Lalu Miss Ayu klik icon underline untuk efek garis bawah. Dan Miss Ayu ganti warnanya, klik font color lagi di sini sebagai contoh Miss Ayu akan merubah teksnya menjadi warna hijau. Oke, kita klik warna hijau. Oke, paham ya? Untuk memformat teksnya menggunakan font, menggunakan font size dan menggunakan bold, italic atau underline, dan menggunakan icon font colornya. Oke, untuk selanjutnya di sini Miss Ayu akan mempraktekkan perataan teks di program Microsoft Office PowerPoint. Di sini Miss Ayu sudah menyiapkan teksnya ya. Untuk kalian praktek di rumah boleh menggunakan teks apa saja, diketik terlebih dahulu. Di sini Miss Ayu sebagai contoh ya. Nah, ini kan ada 4 paragraf. Jadi Miss Ayu yang paragraf pertama akan membuat efek rata kiri. Yang paragraf kedua Miss Ayu akan memberi efek rata kanan. Yang paragraf ketiga Miss Ayu akan membuat efek rata tengah, dan paragraf terakhir Miss Ayu akan membuat efek rata kanan kiri ya. Untuk membuat teks menjadi rata kiri, kita blok dulu. Ya, di sini kalau untuk penulisan dia secara otomatis sudah menggunakan perataan teks kiri ya, udah menggunakan align text left ya. Jadi kita
nggak perlu diklik lagi karena di sini udah otomatis dia rata kiri ya. Untuk yang paragraf kedua kita ubah, kita blok dulu. Di sini Miss Ayu klik icon align text right karena untuk perataan teks ke kanan. Oke, rata kanan. Otomatis ya dia jadi ke sebelah kanan. Untuk paragraf ketiga di sini Miss Ayu akan membuat perataan teks ke tengah. Jadi Miss Ayu klik icon center. Untuk yang paragraf terakhir, blok dulu. Di sini Miss Ayu akan memberi efek rata kanan kiri atau justify ya. Kita lalu pilih icon yang ini ya, yang justify. Oke. Jadi ini bedanya ya. Kalau yang menggunakan rata kiri dia ke kiri, yang menggunakan rata kanan dia ke kanan, yang menggunakan rata tengah ia di tengah, yang menggunakan rata kanan kiri seperti ini, dia ke kiri mepet, ke kanan juga mepet di garis ujungnya ya. Oke, misal di sini Miss Ayu mau merubah lagi di paragraf pertama, Miss Ayu akan membuat efek miring di tulisannya. Jadi kita blok dulu paragraf atau teks yang ingin kita ubah, lalu kita klik icon italic. Jadi dia miring ya, efek miring pada tulisan. Oke, misal Miss Ayu yang paragraf kedua akan memberi efek garis bawah. Kita blok dulu terlebih dahulu, lalu kita klik icon U atau underline. Ya, jadi secara otomatis dia ada efek garis bawah di bawah teksnya. Oke, paham semua ya anak soleh dan soleha? Nah, sudah pada bisa ya cara memformat teks dan paragraf di slide Microsoft Office PowerPoint. Di sini ada tugas, silakan diselesaikan. Kalau sudah selesai, kirim tugas ke WA Miss Ayu. Jangan lupa kerjainnya di buku latihan TIK-nya. Oke, jika ada yang kurang jelas atau kurang paham bisa langsung WA Miss Ayu atau komen di blogger Miss Ayu. Oke, tetap istiqomah menjalankan ibadahnya, sholat 5 waktu dan sholat tepat waktu. Jaga kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Miss Ayu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.